Nah, ini kan masa pandemi dan banyak orang yang mengeluh ya, banyak orang yang mengeluh bahwa halo teman-teman, kembali lagi ketemu dengan Andi di channel King Kos, si Raja Kos. Nah, sekarang ini saya akan sharing ya. Sharing aja lah, kita cerita-cerita aja lah, karena saya kalau ngomongin teori-teori gitu kurang tertarik gitu ya, karena teori-teori itu bisa dipelajari dari mentor-mentor atau dari trainer-trainer gitu. Saya kan bukan mentor, bukan trainer ya. Kalau saya lebih senang cerita pengalaman, menceritakan kejadian sehari-hari yang praktek di lapangan gitu ya. Nah, ini kan masa pandemi dan banyak orang yang mengeluh ya, banyak orang yang mengeluh bahwa okupansinya atau bisnisnya lah ya, secara keseluruhan bisnisnya itu drop karena pandemi ini. Cuma yang saya alami ini ya, saya kan punya hampir 600 kamar ya, 600 kamar, dan sekarang ini kondisinya okupansinya itu terisi 60%. Karena saya bukan mentor, saya bukan pembicara, saya berani nih ngomong okupansinya cuma 60% gitu ya. Karena kalau saya pembicara, kalau saya mentor, saya mungkin nggak berani tuh ngomong 60%. Saya pasti bilang, oh masih bagus, bisnisnya masih bagus, okupansinya masih bagus gitu. Karena itulah dilema seorang pembicara ya. Dia harus di hadapan murid-muridnya itu kan harus ya harus bagus lah, masa mentornya okupansinya jeblok gitu kan. Nah, makanya sampai saat ini saya juga masih mikir, kalau disuruh lu jadi pembicara aja, kan ilmu lu udah banyak gitu. Saya bebannya masih terlalu berat, saya mendingan ngoceh di YouTube seperti ini aja, bisa ngomong apa adanya gitu. Nah, saya bandingin okupansi saya yang 60%, terus saya bandingin sama beberapa orang yang bilang kos-kosan saya masih full gitu ya. Kan kalau di komunitas itu kan selalu kita diskusi dan kita saling berkomunikasi lah setiap hari, saling nanya-nanya, kos lu gimana sekarang, Nah, beberapa orang bilang kos saya masih bagus, masih 100% okupansinya, masih nolak-nolak tamu gitu. Nah, itu setiap kali ada yang ngomong begitu, saya selalu pingin tahu gitu ya, pingin menggali lebih dalam lagi gitu loh. Sebenarnya kunci suksesnya dia bisa mencapai okupansi 100% itu apa gitu. Kadang-kadang mereka juga nggak mau cerita sih ya. Kadang-kadang saya menggali-gali itu juga tanya-tanya nggak dijawab juga. Tapi beberapa misalnya ada yang jawab, ternyata memang beda-beda ya. Key success factor tiap orang itu beda-beda. Ada yang pertama, dia memang jual murah ya. Itu yang pertama, dia jual murah. Akhirnya jual murah dengan kondisi kos-kosan yang masih bagus gitu ya, masih baru gitu. Nah, itu kan otomatis dia menghancurkan, dalam tanda kutip menghancurkan kos-kosan yang sudah tua, yang sudah lama dengan harga yang sama gitu kan. Orang pasti milih yang kos-kosan yang lebih baru. Nah, itu faktor harga. Terus yang faktor kedua adalah faktor jumlah kamar. Nah, ini nih yang mau kita bahas nih ya. Jumlah kamar tuh ternyata berpengaruh penting ya. Karena gini, beberapa kos-kosan yang saya dengar dia full, pas saya tanya, lu punya berapa cabang dan lu punya berapa kamar ya. Ternyata sebagian besar ya, ini nggak semua sih, sebagian besar mereka bilang kos-kosannya itu kecil. Dia cuma punya satu kos dan kamarnya itu sedikit ya, kamarnya itu belasan atau bahkan di bawah 10 gitu. Nah, di situ kan teman-teman bisa mulai membaca ya, bahwa ternyata itu sebenarnya bukan key success factor sebenarnya. Sebenarnya itu adalah suatu hal yang wajar untuk dapat dicapai. Sekarang kita contohnya gini. Ada orang yang memarketingkan 10 kamar dengan orang yang memarketingkan 600 kamar. Nah, coba effortnya itu kan benar-benar jauh lebih besar yang 600 kamar, ya kan? Fokusnya itu juga
lebih terpecah tuh, apalagi kalau yang cabangnya banyak gitu ya, cabangnya banyak jadi dia fokusnya terpecah. Beda sama orang yang punya cuma satu dan dia cuma punya 10 kamar gitu, dia fokusnya di situ terus, dia mencurahkan segala macam tenaga, pikiran, hatinya, semua pikirannya semuanya di situ supaya 10 ini segera laku terjual semua. Nah itu aja udah beda tuh bobotnya. Seperti saya udah pernah bilang juga, kita kalau kayak main game, kalau yang costnya baru 10 kamar itu mungkin masih stage 1 gitu ya. Tapi kalau yang udah ratusan atau bahkan ribuan itu yang udah stage keberapa gitu, itu sudah advance gitu. Nah itu kembali lagi bahwa banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jadi nggak bisa kita ngomong, oh ini orangnya hebat banget nih karena dia kos-kosannya penuh terus. Ya belum tentu juga. Karena apa? Karena ada faktor-faktor lain yang mungkin kita nggak tahu gitu ya. Seperti yang tadi saya bilang, dia mungkin mainin harga sangat murah sekali, atau mungkin dia punya kamar cuma sedikit ya. Mengisi 10 kamar itu jauh lebih gampang daripada mengisi ratusan atau ribuan kamar gitu. Nah jadi teman-teman sekarang yang penting tetap aja kita tetap kerja keras sesuai dengan kemampuan kita. Kita ikuti terus perkembangan zaman. Kalau sekarang zamannya online ya kita ikut promosi marketing semua di online. Offline-nya ya udah ngapain gitu ya, kita nyebar brosur di jalan gitu ya udah ketinggalan zaman banget. Pasang iklan baris di koran itu dulu sempat efektif tuh ya, iklan baris di koran. Sekarang orang nggak ada yang baca koran lagi. Jadi kalau teman-teman pasang iklan sampai saat ini masih pasang iklan baris di koran, ya mungkin ya nggak bisa bersaing sama yang lain-lain dan akhirnya ketinggalan zaman. Oke teman-teman, itu dulu. Semoga bisa membuka wawasan dan memberikan pencerahan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Sampai ketemu di video yang akan datang. Dadah.